Apakah guru saat ini sudah layak diberi selamat gitu untuk menjadi sebuah profesi yang dimuliakan? Karena tampaknya dilema guru saat ini. Sebagaimana kita lihat, ada guru yang takut menegur anak, tapi di satu sisi harus mendidik juga. Guru dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang di zaman dulu itu kebalikannya. Kalau dulu anak dipukul sama guru, pulangnya dipukul lagi sama orang tua. Orang tuanya datang masuk ke ruang guru, tidak melewati kepala sekolah dan lain-lain, langsung nyari saya dan saya dimarah-marahin, dibentak-bentak saya depannya dewan guru yang ada. Pernah dipegang sama wali murid dan ditimikan. Ya. Kita anggap ini karena wali murid belum paham. Kita ketahui benteng terbaik di rumah, Ustaz. Iya betul. Karakter dan semua, sebagaimana Ki Hajar Dewantara sampaikan, bahwa karakter, akhlak, empati itu dibangunnya di rumah. Jadi apapun, guru itu tidak boleh mundur. Apapun kondisinya. Ya, karena guru itu penyampai pesan. Apapun yang terjadi, dia harus hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini tujuan mulia kedatangan tamu yang spesial, di mana beliau adalah seorang guru, beliau adalah seorang pendakwah, kurang lebih sudah 20 tahun di bidang pendidikan, yang dimana pastinya banyak cerita, pengalaman yang menginspirasi kita semua. Langsung saja kita sambut Ustaz Herman Hadi Sucipto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah datang ke podcast kami. Terima kasih sudah diundang. Masya Allah, biasanya kita ketemu di sekolah Ustaz. Banyak hal yang ingin kita diskusikan mantum Ustaz. Ya. Semoga dari cerita-cerita ini ya bisa menginspirasi banyak orang, bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Beberapa hari ini ada Hari Guru Nasional, ini mana kita ketahui bersama ini. Iya, ya. Dan subhanallah, antum sebagai seorang guru tampaknya sudah melewati masuk ke generasi kedua. Iya. Ya, mungkin dulu orang tuanya yang antum ajarin, sekarang subhanallah anaknya juga sekolah di tempat yang antum didik gitu. Gimana Ustaz? Perbedaan pendidikan mungkin 20 tahun yang lalu dengan saat ini, ada hal-hal yang berbeda atau tetap tidak ada perubahan? Ya, sangat mendasar perubahannya. Jadi kalau 20 tahun yang lalu sekolah dan rumah, artinya institusi pendidikan dengan institusi keluarga itu bersatu. Artinya orang tua kenal siapa guru muridnya, bahkan sampai keluarganya kenal, muridnya juga kenal sama keluarga gurunya. Jadi betul-betul ketersambungan bukan saja secara fisik tapi secara hati itu ada. Contoh kayak saya kalau sekolah datang ke rumah guru kita, guru tuh minum kopi, guru juga datang ke rumah kita, saling. Artinya banyak hal yang sekarang hilang. Sehingga secara emosional kalau dahulu itu antara guru dengan orang tua kita itu kayak bersaudara, saking dekatnya. Ya, demikian juga kita dengan keluarga guru sampai anak-anaknya kita kenal dulu. Masya Allah. Iya. Sehingga kalau kemudian sekarang muncul guru dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya, itu sesuatu yang di zaman dulu itu kebalikannya. Kalau dulu anak dipukul sama guru, pulangnya dipukul lagi sama orang tua. Kasih tambahan. Sekarang kan enggak. Nah, jadi ada persoalan mendasar, ada komunikasi yang terputus. Sehingga sekolah kayak pasar. Jadi gimana pasar? Datang, beli, pulang. Nah, kayak gitu. Iya. Ya. Jadi nggak tahu, yang penting udah beli, udah pulang. Nah, kalau dulu enggak, kita duduk-duduk, nanya gurunya gimana, ininya gimana. Walaupun dulu enggak secanggih sekarang. Dulu sekarang ada BK, ada yang dulu enggak ada BK-BK-an itu ada. Ya, untuk ke sekolah kelas bawah. Semuanya berjalan alamiah, normal, nyaman. Ya, disebabkan apa? Ketersambungan secara emosional itu sangat kuat. Nah, beda dengan sekarang.
Kadang orang tuanya tidak tahu anaknya kelas apa. Oh, iya. Di kelas apa anak saya? Kelas 1A apa 1B? Oh, Siapa yang ngajar? Kadang nggak tahu. Dulu zaman kita tahu guru, orang tua tahu, oh ini guru ini. Beda dengan sekarang. jadi mungkin dulu terbangun hubungan emosional Ustaz, Iya, sangat terbangun. antara murid tidak hanya di kelas Tidak dengan di guru. kelas. Di luar kelas pun bahkan luar sekolah juga Iya. terbangun hubungan seperti itu. Ya, kadang guru datang ke rumah, ya silaturahmi biasa kayaknya. Ada hubungan yang betul-betul nyaman. Jadi orang tua memasrahkan anaknya kepada guru betul. Mau diapain terserah sudah gitu. Dulu gitu Oke. seperti itu. Jadi tidak ada terbesit untuk kemudian misalnya dipukul guru kemudian laporan polisi. Tidak ada zaman dulu kayak gitu. Iya. Bicara masalah hukuman tadi Ustaz, ada guru yang dilaporkan atau apa ini, subhanallah, kita dapat itu beberapa website. Mungkin tim bisa ditampilkan. Kami juga terkejut Ustaz ya. Ini contohnya di detik.com, viral guru Lamongan ogah tegur siswa tidur. Viral guru Lamongan ogah tegur siswa tidur karena takut dilaporkan polisi. Ada lagi berita yang lain, di scroll ke bawah aja. Jadi tampaknya seperti ini terjadi tidak hanya di satu tempat, tapi ada beberapa. Kronologi guru di Muna jadi tersangka karena memukul siswa, yang dilaporkan wali murid karena pukul siswa pakai sapu lidi. Jadi orang tua melaporkan gurunya ke pihak berwajib. Lerai murid berkelahi, guru SD di Wonosobo dilaporkan. Ya. Ini gejala apa, Ustaz? Ini kan kejadian fenomena seperti ini sangat disayangkan terjadi. Kami tidak pastinya tidak mendalami tentang berita ini. Tapi ketika isu ini diangkat, berarti ada suatu gejala atau fenomena, dan kita perlu tahu nih gejala apa ini. Ya, gejala, ya itu tadi, gejala ketidaktersambungan komunikasi antara sekolah dengan pihak orang tua. Itu penyebabnya. Berarti ada gap, Ustaz. Ada gap sangat betul. Ya tadi, banyak orang tua nggak tahu anaknya di kelas apa kadang. Siapa yang ngajar nggak tahu. Beda dengan dulu. Atau mungkin informasi yang diberikan sekolah atau wali kelas kurang. Salah satunya di situ. Tapi kita tidak bisa menyalahkan sekolah di satu sisi dan membiarkan orang tua di sisi yang lain. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus objektif bahwa terkadang ada di sekolah untuk menginisiasi agar orang tua terlibat dalam proses pendidikan anak, tapi orang tuanya juga tidak mau datang. Gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya gimana kalau sudah kayak pasar gimana? Misalnya anaknya pulang ke sekolah tiba-tiba luka. Tiba-tiba luka atau bagaimana? Kadang meskipun anak-anak ngomongnya juga kadang belum tentu sesuai dengan apa kejadian di situ. Karena orang tua sekolah sudah seperti pasar, nggak melihat bagaimana jerih payah guru mendidik anaknya, ngopenin anaknya dari jam 7 sampai jam 2. Itu nggak dilihat. Kemungkinan itu nggak dilihat. Nggak kayak orang tua dulu. Ya. Sehingga begitu anaknya tahu yang dilihat, ini kok bisa begini nih. Kok bisa begini? Ya, efeknya seperti itu. Kalau ada hubungan emosional, tidak bakalan begitu. Iya. Gitu. Apalagi ditambah lagi anak yang di kelas itu bukan hanya di anaknya dia saja. Gitu. Iya. Ada puluhan anak yang harus dididik dalam satu waktu. Anak. Gitu. Ada ratusan anak di sekolah. Di satu waktu. Mau minta pelayanan yang sama. Tidak bisa. Jadi kewajiban orang tua adalah terlibat langsung dalam proses pendidikan anak. Di situ baru hal-hal yang seperti ini diminimalisir. Akan bisa diminimalisir untuk tidak terjadi. Ya. Iya, kalau kita kaitkan dengan Hari Guru Nasional, pastinya kita bertanya, Ustaz, apakah guru saat ini sudah layak diberi selamat gitu untuk menjadi sebuah profesi yang dimuliakan? Karena tampaknya dilema guru saat ini. Sebagaimana kita lihat, ada guru yang takut menegur anak, tapi di satu sisi harus mendidik juga, harus membina juga, harus membimbing juga. Jadi kira-kira jalan tengahnya atau solusi atas apa yang sudah ada ini bagaimana? Ya, hal yang harus disikapi ketika seperti itu tidak
tidak kemudian guru dengan kondisi dilaporkan dan sebagainya mengambil jalan ekstrim seperti itu dengan membiarkan kesalahan anak. Tetap kewajiban kita sebagai guru. Cuma mungkin pendekatannya yang harus berbeda. Ya. Dan itu perlu penyadaran orang tua juga. Ya. Jadi kalau anak di kelas tidur mestinya belajar, kemudian dibiarkan, itu kan bukan membuat anak tambah baik di situ. Iya. Ya tidak, malah dibuat tidak. Yang salah juga siapa? Ya gurunya juga. Yang rugi siapa? Gurunya juga. Jadi apapun, guru itu tidak boleh mundur. Apapun kondisinya. Ya, karena guru itu penyampai pesan. Apapun yang terjadi, dia harus hadapi. Ya, makanya guru harus banyak belajar dari pengalaman yang ada. Saya punya pengalaman pernah dipegang sama wali murid dan ditimikan. Ya, kita anggap ini karena wali murid belum paham kenapa kemudian bangkunya anaknya saya ke belakang dan lain sebagainya. Saya punya satu ide kenapa anak perempuan itu harus di belakang. Kemudian dia tidak terima karena anaknya di ke belakang, ngamuk ke saya. Baru tadi saya jelaskan kenapa kalau anak di depan perempuan diganggu sama teman lakinya. Diginikan, digitukan, dan lain sebagainya. Ya kita ambil jalan seperti itu. Nah, guru harus menghadapi semua itu dengan tenang. Nggak bisa. Guru itu pendakwah. Nggak bisa kemudian, ini nggak bisa. Tetap harus dihadapi. Dengan segala konsekuensi. Dengan segala konsekuensi. Apapun konsekuensinya dihadapi. Tentunya tetap dengan pendekatan yang rasional, yang tidak asal melakukan hal-hal yang merugikan baik untuk anak itu sendiri maupun untuk lembaga sekolah itu. Iya, ini ada kejadian menarik, Ustaz. Ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah ngajar di salah satu sekolah. Kebetulan murid tersebut sudah punya 5 poin gitu. Nah, kebetulan kalau 7 poin ada pemanggilan orang tua. Dalam satu waktu yang saya mengajar, si murid itu 2 kali melakukan kesalahan. Akhirnya saya catat sebagai poin ke-6 dan poin ke-7. Akhirnya pada minggu itu datang orang tuanya. Orang tuanya datang masuk ke ruang guru, tidak melewati kepala sekolah dan lain-lain. Langsung nyari saya dan saya dimarah-marahin, dibentak-bentak saya depannya dewan guru yang ada. Dan klaimnya orang tua ini mengatakan bahwa anak saya tidak mungkin seperti itu. Karena anak saya ini anak yang patuh, taat, tidak mungkin berkata kotor, tidak mungkin seperti ini, seperti itu. Intinya membela anaknya tanpa tahu kondisi di kelas seperti apa. Akhirnya saya bilang, Bu, mohon maaf, anak ini bisa beda. Di rumah beda, tidak sama dengan apa yang dikerjakan di sekolah. Itu terjadi, Bu. Oh, mungkin anak lain seperti itu, tapi anak saya tidak, kata dia. Wah, luar biasa. Jadi, akhirnya ada pemahaman yang berbeda, sisi yang berbeda, dan alhamdulillah pada saat itu Dewan Guru juga bantu kita buat jelasin ke orang tuanya, dan alhamdulillah clear gitu. Cuman poin yang penting, Ustaz, yang menurut kita atau pendidik pahami bahwa bisa jadi anak-anak itu berbeda antara dia di rumah dan di sekolah. Gimana, Ustaz? Iya, jadi sekarang itu dengan media yang begitu luar biasa sekali, anak bisa melakukan banyak peran dengan apa yang dia tonton. Kalau dia misalnya sering berkelahi, dia akan tampil dengan sosok yang berkelahi. Di mana misalnya di kelas. Tapi begitu dia nonton di rumah sebagai anak pendiam, nyampe rumah dia akan pendiam. Karena fasilitas untuk menjadi aktor tanpa harus sekolah sekarang tersedia. Gak bisa orang tua kemudian percaya, oh anak saya gak begitu, anak saya pendiam di rumah. Gak bisa seperti itu. Kita harus bicara tentang fakta. Ya, begitu faktanya seperti ini, luar biasa. Kita punya pengalaman, ada anak kehilangan uang di kelas. Uang kas. Saya masih ingat 60.000 itu uang kas. Uang kas kelas hilang. Uang kas hilang. Ini gimana caranya ini? Saya ambil kertas, potong-potong kertas. Tak potong-potong, gunting satu-satu. Pada saat itu CCTV atau nggak ada. Oh, iya. Saya kasih satu-satu per kelas di kelasnya, di kelas yang hilang ke satu. Saya bilang, tolong yang ngambil nulis di situ aku. Ustadz pastikan aman, rahasianya tetap terjaga.
Cuma Ustadz ingin tahu siapa yang mengambil, sehingga Ustadz tidak mau salah tuduh kepada siapa ini, takut salah tuduh nanti juga nggak baik. Ternyata baru kumpulkan semua kertas yang ada tulis. Ada Ada yang mengaku. saya Ustadz yang ngambil. Tahu anaknya siapa? Bukan anaknya orang nggak punya. Orang yang punya fulus. Wow. Anaknya yang punya fulus. Yang ngambil. Kenapa? Baru saya seminggu kemudian saya panggil. Sehingga nggak tahu siapa. Sampai sekarang nggak ada yang tahu temannya. Oh, gitu. Karena saya jaga. Saya rahasia. Begitu saya bilang, saya jaga rahasia. Itu kelas berapa, Ustaz? Kalau nggak salah waktu itu kelas 5. Kelas 5. Orang tuanya saya panggil, nangis orang tua. Ya Allah. Nangis orang tua. Saya tanya kenapa? Ya Ustaz, nggak cukup Ustaz. Saya ini ya. Anak-anak waktu itu lagi musim game ya. Mau PS itu. Iya. Yang main itu ya habis. Main di rental dulu. Gitu rental. Habis banget. Uang jajannya tidak cukup. Nggak cukup. Begitu. Orang tuanya nangis kita. Jadi itu, mungkin di rumah dia nyaman, anteng ya. Tapi begitu di luar ada kesempatan, ada teman yang ngajak ya, pola itu terjadi. Oke, Ustaz. Sekarang pola itu terjadi di sekolah gitu ya. Sekarang bagaimana orang tua menyiapkan anaknya agar siap untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Ketika dia berkumpul bersama teman-temannya. Kita ketahui benteng terbaik di rumah, Ustaz. Iya betul. Karakter dan semua sebagaimana Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwa karakter, akhlak, empati itu dibangunnya di rumah gitu. Ada hal-hal yang perlu orang tua bekali anak sebelum anak itu keluar rumah untuk bertemu dengan ratusan anak yang backgroundnya bermacam-macam gitu. Ada tips? Iya, pikat hati anak dengan keteladanan. Bukan dengan nasihat. Dengan keteladanan. Misalnya kita ingin anak bisa rajin ngaji, itu koma. Nah, kita sebagai orang tua tidak usah ngomong, ngaji aja. Kita ingin anak hafal juz 30, ya kita hafalin juga pelan-pelan gitu. Bismillah pelan-pelan. Itu akan ngefek. Ketimbang sibuk ngomong tuh sama nasihatin, tapi performa orang tuanya tetap nyuruh anak senang mau ngaji, tapi dianya enggak ngaji, enggak bisa. Makanya satu keteladanan melebihi 1000 nasihat efeknya. Satu keteladanan. Begitu lihat ayat yang pada mengirim ngaji, anak-anak bakalan ngaji. Dan tentu begitu hati anak terpikat, anak itu mudah diarahkan mudah. Karena anak tidak lagi pakai rasional, pakai hati. Karena ayah yang ngomong. Dia bukan tidak punya alasan untuk menolak perintah ayah. Tapi karena udah hatinya kepikat sama orang tua. Bahwa tidak mungkin orang tuanya nyuruh ini kalau tidak baik. Maka anak pun akan melakukan itu dengan senang hati. Karena dia lihat sendiri ayahnya seperti itu. Ayah, udah terpikat hatinya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Bayangkan. Mau disembelih, apa kata Nabi Ismail? Lakukan satajiduni insyaallah minasabirin. Niscaya kau akan temukan aku sebagai orang sabar. Kenapa Nabi Ismail langsung mau? Ya karena hatinya udah kena sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah yang bilang abinya, udah orang yang begitu terpercaya. Apa punya alasan? Bahkan kalau punya alasan, bukan tidak punya alasan kok mesti disembelih kan bisa begitu? Ya. Apa tidak jalan lain? Apa tidak ini lain? Sama dengan anak-anak. Begitu kita kena hatinya, meskipun dia punya banyak alasan, itu ayah yang ngomong, abi yang ngomong, pasti memberi yang terbaik ya. Terbaik. Meskipun di sini ya banyak alasan untuk nolak. Nah sekarang kenapa anak banyak nolak? Karena hatinya nggak kepikat. Orang tuanya sibuk, ini baru kemudian ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya jelas anak-anak berontak. Karena hatinya nggak kepikat. Nabi Ibrahim coba. Dia dengan pendekatan yang sangat luar biasa, istrinya juga yang sangat luar biasa. Jadi meskipun disuruh disembelih, kata Nabi Ismail, engkau akan temukan aku tergolong sebagai hamba-hamba yang sabar. Akan saya menarik, Ustaz. Kata sabar itu sebenarnya berat, Ustaz. Berarti secara logika itu berat, akan tetapi Nabi Ismail mencoba menerimanya gitu. Dengan kerelaan dan keridhaan itu ya.
Ya kenapa? Karena yang ngomong ayahnya. Hmm. Yang tahu siapa ayahnya betul. Gak mungkin dusta. Gak mungkin gak bermanfaat yang seperti ini. Meskipun resikonya harus disembelih. Nah sekarang orang tua kehilangan di titik ini. Di titik ini kehilangan. Kenapa? Karena kesibukan. Kepedulian. Bahkan fasilitas gadget dikasih tanpa kontrol. Nah, coba anak-anak dididik oleh beragam macam pola hidup yang macam-macam. Terus kita dengan segala keterbatasan menuntut mereka harus menuntut sama kita, sulit. Berarti harus menjadi teladan sebelum merintah gitu. Itu keteladanan luar biasa.